Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika. Sebelumnya perkenalkan saya Cynthia Novelia NIM 190290076, Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok C. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Datum merupakan keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Misalnya, tinggi badan 5 orang peserta didik sebagai berikut: 137, 156, 169, 150, dan 179 cm. Masing-masing tinggi peserta didik tersebut disebut datum. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya yaitu yang pertama dalam bentuk tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut sebagai frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data sebagai berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data menggunakan atau menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi. Dari data pada tabel nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan begitu seterusnya. Dari diagram batang ini, kita bisa melihat semakin tinggi batangnya, maka menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan dengan membaca tabel, tetapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa data yang bernilai 17 itu merupakan data yang paling sedikit, tetapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya.
Yang ketiga ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya, diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya, terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Dari data dalam tabel, kita peroleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/13 kali 360 derajat didapatkan 60 derajat. Sudut nilai 12, 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat, dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang lebih banyak dengan membandingkan luas dari potongan lingkaran tersebut. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 paling banyak karena luasnya paling besar. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu disebut dengan data kelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, kita bahas tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut, kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi dengan membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Yang mana kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama, sebagai contoh 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan seterusnya, sampai terbentuk interval yang memuat nilai yang paling besar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5. Dan seterusnya. Dengan demikian diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15, maka diperoleh nilai beberapa informasi. Di antaranya yang pertama batas bawah 11, yang kedua batas atas 15, yang ketiga tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 10,5, yang keempat tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas
dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan yang keenam titik tengah, sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas yang lainnya. Yang kedua yaitu histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berhimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogram adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari histogram tersebut. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram, kemudian hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif kurang dari, dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyak data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3, banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5 adalah 8, banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 16, atau 8 ditambah 8, dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X dinyatakan sebagai tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh 5,5 yaitu 3, 10,5, 8, 15,5, 7 dan seterusnya sampai 30,5 yaitu 30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva yang disebut juga dengan ogive positif. Kemudian yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Dari tabel tersebut, kemudian dapat kita buat grafiknya. Hubungkan titik-titik itu menjadi kurva, dengan demikian kurvanya berbentuk sebagai berikut, yang mana disebut juga dengan ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Materi yang kedua yaitu pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu merupakan ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu rata-rata hitung atau min, yang mana pengertiannya yaitu jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya bilangan atau data tersebut. Yang pertama data tunggal untuk rata-rata hitung dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah XN dibagi dengan N sama dengan sigma dari XI, yang mana I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Keterangan
X bar sama dengan rata-rata hitung atau min. XI sama dengan datum KI atau data KI. Yang ketiga yaitu N sama dengan banyak data. Contoh soal, rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang siswa adalah 7,0. Jika nilai Rino dimasukkan, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 6,8. Tentukan nilai ulangan geografi Rino. Untuk pembahasan, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik ditambah Xn per N. 7,0 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah X10 per 10. Ekivalen dengan 7,0 kali 10 sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah X10. Jika nilai Rino X11 ditambahkan, maka 6,8 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah X10 ditambah X11 per 11. Ekivalen dengan 6,8 sama dengan 70 ditambah X11 per 11. 6,8 dikali 11 sama dengan 70 ditambah X11. 74,8 sama dengan 70 ditambah X11. X11 sama dengan 74,8 dikurang 70 sama dengan 4,8. Jadi nilai ulangan geografi Rino adalah 4,8. Rata-rata hitung untuk data berkelompok. Rumusnya X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah titik-titik ditambah Xn dikali Fn per F1 tambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn, atau sama dengan sigma dari Xi dikali Fi untuk I sama dengan 1 sampai N per sigma Fi untuk I sama dengan 1 sampai N, dengan X bar sama dengan rata-rata hitung atau min. N merupakan banyak data, Xi nilai tengah kelas KI, dan Fi frekuensi kelas KI. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan jumlah total frekuensi, menentukan titik tengah tiap kelas atau batas atas kelas ditambah batas bawah kelas, menentukan hasil kali frekuensi dengan titik tengah, menentukan jumlah total hasil kali frekuensi dengan titik tengah, menentukan rata-rata dengan rumus. Untuk contoh soalnya, data hasil pengukuran berat badan kelas 12 TKJ disajikan pada tabel berikut dalam satuan kilogram. Tentukan rata-rata berat badan kelas 12 TKJ. Untuk pembahasannya, pertama kita jumlahkan dulu semua frekuensi dan kita cari Fi dikali Xi. Didapatkan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi sama dengan 5.500 per 100 sama dengan 55. Jadi rata-rata berat badan kelas 12 TKJ adalah 55 kg. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah, yang mana bilangan atau data yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan atau data tersebut diurutkan. Median data tunggal untuk data ganjil sama dengan ME sama dengan XN ditambah 1 per 2. Untuk data genap, ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Diketahui data sebagai berikut: A 18, 19, 25, 29, 20, 34, 36, 36 dan 34. B 29, 26, 30, 30, 34, 35, 31 dan 30.
Tentukan median pada data di atas. Untuk pembahasannya, yang pertama, A. Banyaknya data ada 9 atau datanya ganjil, maka median terletak pada data ke 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5. Data diurutkan dari yang terkecil. Kita dapatkan 18, 19, 20, 25, 29, 34, 34, 36. Jadi kita dapatkan nilai tengahnya sama dengan 9. Sama dengan 29. Banyak yang kedua yaitu B, banyaknya data ada 8. Yang mana 8 ini adalah genap. Maka median terletak pada data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Data diurutkan dari yang terkecil, yaitu 26, 29, 30, 30, 30, 31, 34, 35. Jadi untuk mediannya 30 ditambah 30 dibagi dengan 2, didapatkan 30. Lalu bagaimana pula untuk median data berkelompok, yang mana rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FME dikali P, dengan ME sama dengan median, TB tepi bawah kelas median, N banyaknya data, FME frekuensi pada kelas median, P panjang kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Untuk langkah-langkah menentukan median data berkelompok, yaitu pertama menentukan jumlah total frekuensi, selanjutnya menentukan frekuensi kumulatif, menentukan kelas median, menentukan FK, FME, TB, dan P, menentukan median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Sebagai contoh, perhatikan data pada tabel berikut. Tentukan median dari data pada data di atas. Untuk pembahasannya dapat kita lihat pada tabel berikut, yang mana kelas median yaitu nilai 17 sampai dengan 19, frekuensi 14, dengan FK 17 dan P sama dengan 3. Untuk TB sama dengan 17 dikurang 0,5 sama dengan 16,5. Median terletak pada data K60 dibagi 2 sama dengan 30. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per FM dikali P. ME sama dengan 16,5 ditambah setengah kali 60 dikurang 17 per 14 dikali 3. Sama dengan 16,5 ditambah 13 per 14 kali 3. Kita dapatkan mediannya 16,5 ditambah 2,79 sama dengan 19,29. Kita masuk yang ketiga yaitu modus. Data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Untuk modus data tunggal dapat ditentukan secara langsung dengan melihat data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Sebagai contoh, diketahui data sebagai berikut. Tentukan modus pada data di atas. Untuk pembahasannya, A 18,19,25,29,20,34 36,36. Jadi modusnya 36. B modusnya 29 dan 30. Dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya modus data berkelompok dengan rumus MO sama dengan L0 ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. MO sama dengan modus L0
sama dengan batas bawah kelas modus, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Untuk menentukan modus data berkelompok, langkah-langkahnya sebagai berikut: menentukan kelas modus atau frekuensi terbanyak, menentukan D1, D2, P, dan TB, menentukan nilai modus dengan menggunakan rumus modus data berkelompok. Untuk contoh soalnya, data hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa di suatu SMK disajikan pada tabel berikut. Tentukan modus dari data di samping. Untuk pembahasannya yaitu kita tentukan kelas modus yaitu 66 sampai 68, frekuensi 8. Kita tentukan D1 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4, D2 8 dikurang 5 sama dengan 5. Untuk TB sama dengan 66 kurang 0,5 sama dengan 65,5. Jadi P yaitu 74 kurang 72 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan modus 65,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 4 per 7 dikali 3 sama dengan 67,21 kg. Untuk penyebaran data yang mana pengertiannya ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Untuk ukuran sebarannya, semakin besar tingkat penyebaran data, maka data tersebut semakin heterogen. Kemudian, semakin kecil tingkat penyebaran data, maka data semakin homogen. Besaran statistika yang bisa digunakan untuk penyebaran data yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan merupakan selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Dapat dirumuskan R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Untuk yang kedua adalah hamparan atau jangkauan interkuartil. Dapat dirumuskan H sama dengan kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Dapat dirumuskan kuartil D sama dengan setengah dari kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Dari nilai simpangan kuartil tadi kita dapat memperoleh langkah yang dapat dirumuskan L sama dengan 3 dikali QD. Dari nilai langkah ini kita dapat memperoleh nilai pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam PD sama dengan Q1 dikurang L. Pagar luar PL sama dengan Q3 ditambah L. PD dan PL ini digunakan untuk menentukan data pencilan. Selanjutnya yang keempat yaitu simpangan rata-rata atau SR, yang mana SR sama dengan sigma dari mutlak XI dikurang X bar untuk I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi N. Yang kelima, simpangan baku atau SB. SB sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Yang keenam, variasi atau ragam, yaitu sigma kuadrat sama dengan SB kuadrat. Untuk contoh kasus yaitu diberikan data nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 orang. Kelas A, kelas B, dan kelas C.
Tentukan tingkat penyebaran data atau keheterogenan data berdasarkan A. Jangkauan, B. Hamparan, C. Simpangan kuartil, D. Simpangan rata-rata, E. Simpangan baku, dan F. Variansi. Untuk pembahasannya, kita tentukan pertama yaitu X bar dari A sama dengan 6, X bar dari B sama dengan 5, X bar dari C sama dengan 5. Untuk jangkauan, RA sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5, RB 9 dikurang 4 sama dengan 5, dan RC 5 dikurang 5 sama dengan 0. Untuk hamparan, HA sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2, HB sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1, HC sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Untuk simpangan kuartil, QDA sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1, QDB sama dengan setengah kali 1 sama dengan setengah, QDC sama dengan setengah kali 0 sama dengan setengah. Untuk simpangan rata-rata, SRA sama dengan 2 dikali mutlak 4 dikurang 6 ditambah 5 dikali mutlak 5 dikurang 6 ditambah 2 dikali mutlak 6 dikurang 6 ditambah 2 dikali 7 kurang 6 dimutlakkan ditambah 2 kali mutlak 8 dikurang 6 ditambah 9 kurang 6 dimutlakkan per 14 sama dengan 4 tambah 5 tambah 0 tambah 2 tambah 4 tambah 3 per 14 sama dengan 18 per 14. Kita dapatkan 1,285. Untuk SRB sama dengan 4 dikali mutlak 4 dikurang 5 ditambah 9 kali mutlak 5 dikurang 5 ditambah 9 mutlak dari 9 dikurang 5 per 14 sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 4 per 14 sama dengan 8 per 14. Kita dapatkan hasilnya 0,571. Untuk SRC sama dengan 14 dikali mutlak 5 dikurang 5 per 14 sama dengan 0. Selanjutnya untuk simpangan baku, SBA sama dengan akar dari 2 dikali 4 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 5 dikali 5 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 2 dikali 6 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 2 dikali 7 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 2 kali 6 kali 8 dikurang 6 dikuadratkan ditambah 9 kurang 6 dikuadratkan per 14 sama dengan akar 8 tambah 5 tambah 0 tambah 2 tambah 8 tambah 9 per 14 sama dengan akar 32 per 14 setara dengan 1,51. Selanjutnya untuk simpangan baku kelas B sama dengan akar dari 4 kali 4 kurang 5 dikuadratkan ditambah 9 kali 5 kurang 5 dikuadratkan ditambah 9 kurang 5 dikuadratkan per 14 sama dengan 4 ditambah 0 ditambah 16 per 14 sama dengan akar dari 20 per 14 setara dengan 1,19. Untuk simpangan baku kelas C yaitu akar dari 14 kali 5 dikurang 5 dikuadratkan per 14 sama dengan 0. Kemudian kita cari variansi atau ragam, yaitu yang pertama sigma A kuadrat sama dengan simpangan baku A kuadrat sama dengan 1,51 kuadrat sama dengan 2,285. Kemudian untuk varian dari kelas B yaitu 1,19 kuadrat sama dengan 1,428. Selanjutnya untuk varian dari kelas C yaitu sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Dari penyelesaian tadi, maka kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut dalam bentuk tabel.
Yang pertama, kita tarik kesimpulan bahwa data kelas C sangat homogen atau tidak ada data yang menyimpang dari rata-rata. Kemudian yang kedua, berdasarkan jangkauannya, kelas A lebih heterogen dibandingkan dengan kelas C. Begitu pula dengan kelas B lebih heterogen dibandingkan dengan kelas C. Tetapi kelas A dan kelas B kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih heterogen. Dengan menghitung besaran lain-lain, terlihat ukuran penyebaran kelas A cenderung lebih besar daripada kelas B. Jadi artinya ukuran sebaran data dari kelas A lebih heterogen dari ukuran sebaran data dari kelas B dan lebih heterogen daripada kelas C. Jadi kelas A adalah kelas yang datanya paling heterogen dan kelas C adalah kelas yang datanya paling homogen. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai materi statistika kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.